betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya, dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu sudah sangat saling menguatkan, dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Nah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bil dzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50, maka kita menggunakan husnudzon. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jerah? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Kemudian kronologi kiai berani, apakah ada faktor gaib? Kalau faktor gaib mungkin saya tidak bisa untuk terbuka, tetapi saya akan mengkhabarkan beberapa orang-orang yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi banyak orang-orang setelah bab nasab ini muncul mengaku bertemu Rasulullah, dan diantaranya adalah para pengurus muslimat. Jadi perempuan-perempuan pengurus muslimat mengaku bermimpi, itu bukan satu orang, bertemu Rasulullah dan mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi. Kemudian ada juga yang menyampaikan dan dia diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menyebarkannya pada manusia. Waktu itu saya sedang ada acara dakwah di Ciamis, dia mengejar, ketemu saya. Kebetulan waktu itu ada Gus Fuad, ada Kiai Syarif Rahmat, karena ada haul acara haulnya ayahanda dari Kiai Syarif Rahmat. Nah, orang yang mengaku bertemu Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya itu pengen di YouTube, pengen disumpah Al-Quran, boleh katanya. Maka di dalam YouTube Gus Fuad itu kan ada dia disumpah dengan Al-Quran, karena Gus Fuad tidak mau di YouTube kan, tapi tidak disumpah terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia bertanya pada Rasulullah dalam mimpinya itu, apakah Ba'lawi ini turun Nabi? Kemudian dijawab bukan. Dan masih banyak lagi, tetapi orang-orang yang lain ini tidak mengatakan dia disuruh untuk menyebarkannya. Makanya mereka tidak masuk ke YouTube, karena memang tidak diperintahkan untuk disebarkan. Nah, itu diantaranya itu ya, hal-hal gaib itu kan sesuatu yang tidak verifikatif. Jadi mimpi itu la hujjatan ru'yah, tidak ada hujjah dengan menggunakan mimpi. Bahkan untuk mimpi ketemu Rasulullah pun tidak bisa. Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah bahwa besok bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan puasa gitu. Sementara hitungan hisab belum, rujat tidak terlihat, tapi Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah. Apakah boleh itu dijadikan hujah? Tidak bisa. Walaupun yang ngomong itu Rasulullah dalam mimpi,
Itu mungkin bagi yang mimpi silahkan saja untuk mengikuti. Tetapi ketika dikatakan pada orang itulah hujah, tidak ada hujah yang bisa kita ambil dari mimpi. Tetapi masyarakat kita ini masyarakat yang Islam, tetapi juga masih kental dengan apa namanya mistis-mistis gitu, ya kan? Makanya banyak sekali yang bertanya apakah ada hal-hal gaib gitu, apakah pernah disantet segala macam, apa pernah, kalau dipelet mungkin ya kalau dipelet mungkin gitu. Nah, kalau disantet ya wallahu alam gitu kan. Tetapi memang tadi dikatakan oleh Kiai Husnuddin itu tentang hijib-hijib yang banyak. Waktu di pesantren saya senang puasa hijib-hijib itu. Jadi kitab-kitab apa namanya itu hikmah itu mungkin ratusan hijib yang saya lakukan itu. Ya. Di antaranya ada hijib as-sakron itu juga. Saya tidak tahu apakah hijib as-sakron itu karangan Ali as-sakron atau bukan gitu. Tetapi saya sudah berpuasa hijib itu. Tetapi kan tidak mungkin seluruh hijib-hijib itu kita menghafalnya. Kita jadikan 1 atau 2 sampai 3 pegangan kita untuk berdoa. Tetapi apa namanya itu hijib-hijib yang lain hanya kita wirid ketika kita lagi riyadhah itu saja. Kemudian tentang kalau obatan kita ikuti, ya orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang belum terverifikasi batal, karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah, asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Bahlawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Bahlawi ini sebagai turun Nabi. Tapi yang lainnya seperti dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Indonesia ini banyak sekali. Para wali-wali Songo itu banyak yang dari turunan Syekh Abdul Qadir Jilani, turunan dari Jumadil Kubro. Selagi mereka itu mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati misalnya, kemudian belum ada penelitian orang-orang yang membatalkan nasabnya, fal aslu fin nasabi as-sihhah, maka asal dari nasab itu adalah sahih sampai datang dalil yang membatalkannya. Bahkan itu ada penyanyi salawat Sayyid Zulfikar Basaiban. Dia Basaiban itu bukan turunan Wali Songo garis lurusnya, dia adalah marga yang lain. Dia Bahlawi bukan, dari keturunan Wali Songo bukan, tapi dia adalah marga keturunan Nabi dari Al-Hasani yang berasal dari Maroko, yang kemudian pindah ke Arab Saudi, kemudian pindah ke Indonesia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kan anak cucunya sering datang kemari tuh. Itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu-cucu Wali Songo yang terverifikasi sampai mempunyai silsilah yang sahih kepada Wali Songo, ya berarti dia adalah cucu daripada Rasulullah. Sampai datang orang-orang yang meneliti tentang nasab itu secara ilmiah seperti kita meneliti nasab Bahlawi secara ilmiah seperti ini. Kemudian dari Bapak Bambang Iskandar Bus Kota, yang di sini kiai-kiai banyak yang jadi pelanggannya. Saya tidak tahu apakah kiai yang di sini ini pernah punya hutang pada Bambang Iskandar yang perlu dibayar. Diskon. Minta diskon kali ya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Bahlawi ini? Betul Pak, nasab Bahlawi ini tidak tersambung. Dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Bahlawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu?
yang menerangkan tentang Bahlawi putus. Ada kiai yang nggak mau baca kitab saya, katanya kalau baca berarti udah tahu, nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Bahlawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Nadanya dia nggak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Bahlawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Itu sudah hampir 700 halaman. Cuma kemudian terganggu oleh Kiai Suparman ini yang undang-undang begini nih sama Kiai Ageng. Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Nah, saya menggunakan untuk menulis itu. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi lancarnya pelantikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Setelah tanggal 20 selesai dilantik, saya langsung berangkat ke Banyuwangi besoknya. Kemudian saya mendengar pengumuman itu, bukan besoknya, pas hari dilantiknya itu. Saya mendengar pelantikan pengumuman menteri-menteri itu pada malam hari itu di mobil juga. Nah, itu sebagai komitmen saya bahwa kajian saya ini bukan untuk mengacaukan keamanan negara, karena saya sangat mencintai negara saya, negara Indonesia ini. Saya sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Saya juga bukan untuk memecah belah antara sesama warga NU. Tidak ada itu. Kenapa itu ada yang setuju, ada yang tidak? Ya, dalam setiap hal baru pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu hal-hal yang biasa saja. Kemudian kenapa harus keliling? Apa sebahaya itu? Bagaimana narkoba? Tadi sudah dijawab oleh Kiai Suparman bahwa antara itu dua kejelekan itu kadang-kadang bahayanya sama, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan begitu. Oh, kenapa katanya Kiai Imad tidak peduli kepada judi online? Ya, saya tidak mempunyai kapasitas untuk membahas judi online, memberantas judi online ya. Itu Pak polisi kan sudah menangani judi online. Bahkan katanya ada diklat-diklat supaya masyarakat tidak terjebak pada judi online. Nah, kalau saya bisanya baca kitab kuning. Yang saya lihat ada manfaatnya untuk masyarakat, yaitu masalah nasab Bahlawi. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan apa? Dengan durian Nabi. Takut masyarakat saya nanti akan ada yang itu dibodohi oleh orang-orang untuk kepentingan pribadi, mengaku atas nama durian Nabi. Demikian. Terima kasih. Jadi bahaya sekali ketika ada yang ngaku-ngaku durian Nabi, kita biarkan begitu saja, karena kita sudah di akhir zaman. Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati, dari itrah keturunan
Monggo. Ceplosan ya. Bismillah. Nama saya Budi Setiawan, disingkat Buset. Tapi bukan rujukan setan ini Pak Yai. Ini sebelumnya agak berbeda dengan teman-teman yang bertanya. Pada dasarnya mengapa saya bertanya, karena ini diskusi ilmiah. Dalam sudut pandang ilmiah, suatu perbedaan itu nggak jadi suatu permasalahan. Yang jadi masalah itu bukan berbeda pemikiran, tapi berbeda pendapatan. Jadi masalah itu. Saya pribadi secara keilmuan dari guru saya Abah Kiai Haji Muhammad Mu'alim Ridwan ke Abah Nurdin An-Nawawi, ke Abah Zainuddin Saifullah, ke Simbah Nyai Jazulin Usman Kusum, selalu mengajarkan bahwasanya min jumlatil habaib min jumlati Rasulillah. Nah itu yang saya yakini. Nah itu dalam artian setelah polemik ini berkembang pesat, karena sepengetahuan saya ini sudah berjalan gak cuma 2-3 tahun, tapi sudah berjalan sampai 12 tahun yang lalu. Nah baru berpendapat bahwasanya habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Ini yang termasuk saya, dan ada saudara kita juga yang berpendapat itu sudah terputus karena ada dasar yang baru. Ini ya monggo. Yang terpenting secara persatuan ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga, nggak saling jotos-jotosan, nggak saling ribut-ributan, ataupun merubah rasa kopi menjadi rasa ciki. Ya monggo, Pertanyaannya satu, untuk Yai Imaduddin. Pertanyaan pertama, kalau pembuktian nasab ini harus ditentukan oleh kitab sejaman, maka pembatalan ini juga harus ada yang kitab sejaman. Ini satu. Dan sepengetahuan saya juga belum banyak sekali nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah, tidak cuma min Saddah Bani Ba'alawi Sayyid Ubaidillah, tetapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum ada kitab yang sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada, mungkin saya belum tahu gitu. Ini maka kitab-kitab apa sajakah yang memang sudah jelas menyatakan bahwasanya Saddah Bani Ba'alawi itu adalah batal? Itu yang pertama. Nomor dua, masalah tes DNA. Kalau yang diharuskan itu adalah J1 haplogrupnya, maka saya meyakini Wali Songo itu adalah min dzurriyyati Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sedangkan dzurriyyah wali tidak semuanya berhaplogrup J1, ada yang O, ada yang R. Itu rata-rata. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, untuk saat ini agak mencengangkan bahwasanya jalur nasab Wali Songo itu berpindah-pindah sampai 5 kali. Maka membingungkan. Kita patokan bahwasanya Wali Songo itu nasabnya ke jalur siapa? Apa ke jalur Imam Al-Ghazali ataupun ke jalur Al-Jilani? Nah mungkin itu diperlukan juga penjelasan kitab sejaman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Budi. Alhamdulillah. Ini ilmiah Gus Matus itu. Dan memang orang boleh beda pendapat ya, dan perbedaan pendapat ilmiah. Tapi jangan pernah menuduh Yai Imam membenci ahli bait tadi, karena itu fitnah yang sangat kencang sekali. Baik, pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kok jadi bodoh ini, bagaimana kita menyikapi? Ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak serta Tanjung Bintang itu calon ketua PWI Kecamatan Tanjung Bintang itu galak, itu preman itu. Pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalan. Itu usaha kita ditanya. Iya. Oh, sedikit. Yun sewu tumaten para masaye wabil khusus tumaten Bayai Imaduddin. Dalam hal kajian nasab diakui sampai Abuya Syekh Agil Sirot menyatakan kajian ilmiah Bayai Imaduddin susah untuk ditangkap, dalam arti kajiannya benar dan yang menyatakan salah susah untuk dicari dalilnya. Kami sebagai santri yang jelas dalam kitab-kitab dalam pondok-pondok pesantren yang ala Nahdlatul Ulama itu selalu diajarkan kitab wajib yang namanya Ta'limul Muta'alim. Sementara mayoritas hampir 100% ulama-ulama dulu selalu husnudon kepada Habib adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab taklim itu ada bita'timil ilmi wa ahlihi wa ta'timil ustadi wa tawqirihi. Sementara kita kalau menyatakan Ba'alawi itu bukan nasab Nabi, apakah kita tidak bertentangan dengan husnudon para guru-guru kita? Sementara ala yura annal ihsana la yakfuru bil masyiyati wa inama yakfuru bitarkil hurmati. Dalam arti yun sewu, ketika kita maksiat dalam arti belum masuk kufur, tetapi ketika kita meninggalkan hormat itu masuk dalam kategori kufur menurut Ta'limul Muta'alim. Walaupun guru kita tidak pernah mengajarkan dalam arti mewajibkan, tapi guru kita takdim, sementara santri itu melihat dalam kitab Nahwu yang namanya kalam ada kuluma afada. Apapun yang dilakukan tanpa perkataan, walaupun gerak-geraknya mata, kedip-kedipnya mata, ra'aitu anna torfi faqad qala marhaban wa ahlan wa salan bil huduri, itu termasuk dalam kategori kalam yang menganjurkan kepada santri untuk ta'lim husnudon kepada Ba'alawi. Yun sewu niku mawon sikap santri harus bagaimana, sementara santri Nahdlatul Ulama diajarkan husnudon kepada gurunya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Setiawan tadi singkatannya busa ya, salah, buset ya, boleh sudah tuh buset ya. Kata Gus Budi, kalau pembuktian nasab itu harus berdasarkan kitab sesama, maka pembatalannya juga harus pakai kitab sesama. Kata beliau begitu. Yang kedua, bagaimana tanggapan Kiai Iman tentang ini? Yang kedua, tes DNA kok harus J1, sedangkan Wali Songo kan tidak semua J1. Tapi Gus Budi sudah mengakui Wali Songo banyak juga yang J1, sudah ngakui juga ya. Berarti yang lebih mendekati keturunan Nabi bukan Ba'alawi, Pak, Wali Songo berarti kan sudah mengakui ya. Dan hari ini jangan mengambil permisalan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena sudah ada kerajaan Maroko yang resmi keturunan Nabi, kerajaan Yordania resmi keturunan Nabi, dan haplogramnya J1 semuanya. Pendapatannya begitu. Wali Songo kok pindah-pindah sampai 5 kali pindah. Bagaimana tanggapannya Imam? Jadi satu-satu dulu kita bacain ya. Pertama, kalau pembuktian harus pakai kitab sezaman, maka pembatalan harus pakai kitab sezaman. Kedua, tentang J1 DNA, dan ketiga jalur nasab Wali Songo
sezaman. Ini nasab Alawi tidak bisa dibatalkan oleh kitab sezaman. Kitab sezaman yang dimaksud itu zamannya Ahmad bin Isa, yang disebut di dalam kitab-kitab nasab punya anaknya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Nggak ada kitab sezaman yang mengatakan tidak ada yang bernama Ubaid. Kenapa? Karena memang Ubaid ini tidak pernah disebutkan. Orangnya itu tidak pernah muncul namanya. Bagaimana tidak ada namanya kemudian dibatalkan? Kalau misalnya ngakunya pada saat itu, pada saat Ahmad bin Isa masih hidup misalnya, orang ngaku anaknya, ya bisa dibatalkan. Ini nggak ada pengakuan waktu itu. Jadi abad keempat itu tidak ada pengakuan Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ada yang dibatalkan? Karena memang tidak ada. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak ada nama Ubaid. Nama Ubaid itu muncul pada abad 9 Hijriah. Pada abad 9 Hijriah itu ketika Ali bin Abi Thalib dia nulis, banyak yang tidak percaya kepada keluarga dia yang mengaku turun Nabi. Itu ada di dalam kitab Al-Burqatul Musibah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran, bahwa itu orang-orang hasud dan iri dengki, tidak percaya kepada mereka sebagai turun Nabi. Itu jadi ketika mereka mengaku itu, dia mengakui bahwa banyak orang yang tidak mengakui pengakuan dia. Itu kitab sezamannya. Kitab sezamannya itu ya kitab Al-Burqatul Musibah sendiri. Dia yang mengaku sendiri, tapi dia juga meriwayatkan adanya orang-orang tarim yang tidak percaya kepada nasabnya dia itu. Makanya ketika disebutkan ijma pada zaman Syekh Yusuf An-Nabhani abad ke-13, itu tidak bisa disebut ijma, karena ijma itu ada syaratnya. Syarat ijma itu sebelumnya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf dikatakan, al-ijma'u ijma'u kulli asrin idza lam yataqaddam alaihil khilaf. Apabila ada khilaf, maka tidak bisa itu disebut ijma. Al-ijma'u ijma'un sahihun idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Alawi ini di abad 9 aja ketika mereka mengaku, banyak ulama-ulama di tarim nggak mengakui. Dari mana saya tahunya? Dari kitabnya Alawi sendiri yang meriwayatkan adanya orang-orang hasud yang tidak percaya kepada nasab dia. Ya, orang yang tidak percaya sebut aja orang hasud kan. Padahal Nabi memang tahu bahwa mereka ini bukan turunan Nabi gitu. Terus apa ya? Tes DNA harus C1, ini bukan kata saya loh. Tes DNA ini melalui penelitian para pakar biologi. Saya itu hanya mengutip dari paper-paper para ahli biologi bahwa sudah diadakan tes DNA seluruh dunia. Mulai 2004 itu sudah dimulai proyeknya, kemudian 2010 sampai terakhir kemarin itu belum berubah. Tidak ada berubah, konsisten dari sejak 2004 sampai 2024, udah 20 tahun tes DNA ini dilakukan, ya tidak berubah sejak awal bahwa J1 itu orang Arab, bahwa G itu orang Kaukasus, O itu adalah orang Indonesia, garis laki gitu. Karena kan keturunan Nabi itu yang dimaksud garis laki. Kalau garis laki hari ini Nabi Muhammadnya orang Arab J1, maka yang sekarang ini walaupun adanya di Lampung yang mengaku keturunan Nabi garis laki-laki harus sama J1-nya. Itu sudah tidak bisa lagi untuk mengelak itu. Masa depan itu orang yang mengaku turun Nabi nggak usah dibahas-bahas kitabnya mana, nggak usah dibahas sejarahnya bagaimana, dilihat dari tes DNA-nya dulu.
Kalau tes DNA-nya udah G1, dia mengaku turun Nabi dari garis laki, maka baru itu diteliti dari ilmu nasab dan sejarahnya. Kalau belum apa-apa tes DNA-nya udah begitu, udah disingkirin, gak bakal dibahas lagi. Ngapain nanti ujung-ujungnya pasti putus atau ada pemalsuan. Itu. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang mindah-mindah itu bukan kita, Baklawi yang mindah-mindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Baklawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu punya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, masih ada dia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satu pun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Baklawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Baklawi. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Baklawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Oh, dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari itu, yang juga ada silsilah ke Baklawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah, bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara
secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda, akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudon? Ya, husnudon itu sudah saya katakan, la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, ketua PWI Lampung Selatan, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis kok. Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin, nggak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia, karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil, saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan nggak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Ayo kita adu dalilnya. Kalau tidak, berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoak? Nggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak, itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki, untuk dihadapkan. Mana dalilnya kamu? Coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu.
tahun 1960 Pak Hakim. Benar ini kimat nih, ini yang benar. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini pegang ini, orang dipegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Demikian. Kenapa? Kalau tidak begitu tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa kan? Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di apa mesinnya itu, bawa kemari mesinnya, kita lihatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya, bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Benar nggak ini dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya apa G ini Balawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimukobalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Balawi ini tidak mau dokter Sugeng atau Profesor Alikem sebagai apa saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimukobalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Ini jangan framing lagi. Ayo kita adakan diskusi kiamat tidak pernah datang bagaimana ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang, begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabi Talabiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Jadi kalau misalnya ini tidak terjadi, kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Tidak mewakili Bali. Hanif Alatas itu mewakili di sini, dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabi Talawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabi Talawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing, dan mukibin-mukibinnya senang banget itu dikibulin kan, dengan framing itu. Nah ini, jadi siapa nih dalam kesempatan ini, mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Balawi, hanya orang-orang pinter, dokter, profesor. Silakan di situ Balawi,
Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang taklimul muta'alim itu kan apa namanya itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik bahwa kita harus hormat guru. Wa min ta'limil ilmi ta'limul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran apa namanya akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam apa namanya kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik menyentuh perempuan itu batal kalau dengan syahwat. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal wah. Kan berbeda itu. Apakah Imam Syafi'i kemudian ketika berbeda dengan Imam Malik itu Imam Syafi'i adalah suul adab kepada Imam Malik? Tidak. Zaman dulu itu kalau punya murid yang beda dengan gurunya berdasarkan dalil, itu gurunya akan senang banget. Bukan malah nanti muridnya, kamu gak dapat barokah karena berbeda dengan saya, kamu masuk neraka, kamu murid dajjal. Tidak begitu zaman dulu. Dikutuk muridnya sendiri, udah diajarin pegal-pegal supaya jadi anak pinter. Udah pinter dikutuk supaya tidak barokah. Nah ini yang jangan sampai terjadi, karena kita ini mengikuti ulama-ulama masa lalu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, diajar dari kecil sampai gede. Udah gede Imam Ahmad bin Hambal bikin madhab sendiri, tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i. Itu biasa di dalam tradisi ilmiah ulama-ulama kita masa lalu. Syekh Hasyim Asy'ari berbeda dengan Syekh Bisri Samsuri, sama-sama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau berbeda ya berbeda saja, tapi berteman ya tetap berteman. Begitu pula Syekh Hasyim Asy'ari berbeda dengan Hadratus Syekh Mas Kumambang di sana tentang kentongan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari kentongan nggak boleh untuk sholat. Kata Hadratus Syekh Mas Kumambang boleh. Ya saling menghormati saja walaupun berbeda. Syekh Hasyim Asy'ari sholat berbuah kasar tidak boleh, tapi guru saya Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir Al-Bantani mengatakan boleh. Ya, ketika kita melakukannya dengan ittiba kepada Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir, bukan berarti saya menghina Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak, itu perbedaan pendapat saja. Hal-hal yang wajar dan lumrah dalam tradisi ilmiah. Ada lagi.